Untungnya nih di kafling ini tuh di belakang kafling belum pada laku tuh. Jadi masih bisa kita pakai buat rakit-rakit area pabrikasi. Emang di belakang lu bayarin juga bang caranya? Insya Allah, ya kan? Tergantung kalau lu pada rajin kerjanya. Nih, ini ada teman kita nih, import dari Bali. Kalau ini, nih sponsor yang nyariin duit. Jadi kalau tadi Cecil itu ada kelas gue setahun, ada koko gue nih di sini nih, kakak gue kelas gue setahun. Nah dia kalau Cecil kan ngawasin proyek nih, kalau koko gue ngapain? Minta doa restu gue. Iya, sama yang tua. Sekarang di minggu pertama, jadi ini udah 7 hari ke-7 di sini. Nah kemarin tuh kita mutusin untuk pakai eskavator teman-teman. Kenapa Wang? Kenapa mesti pakai eskavator? Galian kita lumayan dalam, terus kubikasinya juga lumayan besar. Jadi kalau hitung-hitung sama tenaga kerja yang digunain, mendingan kita pakai alat lebih cepat, efisien jadinya. Berapa lebih cepatnya? Lebih cepatnya saving 2 minggu. 2 minggu teman-teman kalau pakai mesin. Ini kita pakai Komatsu PC 100. Lihat nih teman-teman, jadi lagi mulai digali-gali karena ini kan ada ketinggian. Nah kita tuh pengennya carport itu agak rata gitu supaya nggak nanjak-nanjak banget. Jadi ini mesti dikupas dulu 75 cm, habis itu baru dibikin pakai lubang fondasinya. Nah, kenapa mesti dibikin kayak gitu? Karena kita ngejar sebelum Lebaran, 10 hari sebelum Lebaran kan tukang-tukang pada pulang. Itu udah selesai sampai fondasi dan sloof. Jadi ikutin terus ya teman-teman ya. Nih seru banget nih, lihat deh. Nah ini sekarang hari ke-7 tuh seng-seng dari penutup bangunan ini tuh udah mulai dibangun semua. Nih semua teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kita nggak ganggu tetangga. Dari tadi juga lucu banget, banyak tetangga datang karena jarang banget kan ada ekskavator di sini. Mereka bawa anak-anak kecil bisa ngeliatin ekskavator ini. Seru banget, mesti anak gue bawa juga. Habis itu teman-teman bisa lihat juga di belakang situ itu udah jadi bedeng sementara. Di sini emang nggak boleh nginep sebenarnya, cuman kita bikin bedeng itu untuk nyimpen semen. Jadi kalau di daerah BSD itu teman-teman nggak boleh nginep. Sabtu juga cuman setengah hari. Jadi bedengnya itu kita fungsiin untuk apa? Untuk naruh semen dan biar nggak kebasahan, benar. Dan yang pasti ini keberuntung banget karena Siena itu lokasinya nggak jauh dari sini. Jadi anak-anak tukang nih semua bisa pulang ke Siena dulu tanpa kita harus sewain kontrakan. Tapi kalau teman-teman pengen bikin rumah di BSD, jangan lupa harus nyiapin kontrakan buat anak-anak tukang karena nggak boleh nginep. Nah ini di proyek ini tuh teman-teman bisa lihat nih yang bantuin semuanya satu tim ini. Kita mau nanya-nanya dulu nih sama si Cecil. Sil, ya? Udah pesan itu belum? Besi. Udah dong. Kalau untuk fondasi kita harus persiapan mesin besinya langsung. Jadi bisa kalau datang bisa langsung fabrikasi. Kira-kira sampai 10 hari sebelum Lebaran nutup sampai sloof nggak? Harusnya bisa, karena udah kita pakai untuk dekonya kan. Jadi udah membantu banget untuk galian tanahnya. Berarti ini sekarang besi tinggal nungguin, habis itu nanti anak-anak mulai ngerakit di sini ya. Sip. Untungnya nih di kafling ini tuh di belakang kafling belum pada laku tuh. Jadi masih bisa kita pakai buat ngerakit-ngerakit area pabrikasi. Emang di belakang lu bayarin juga bang caranya? Insya Allah, ya kan? Tergantung kalau lu pada rajin kerjanya. Nih ada teman kita nih, import dari Bali. Kalau ini, nih sponsor yang nyariin duit. Kemarin listrik gimana listrik? Kenapa ceritanya Sinarmas nih? Sinarmas kabelnya kosong. Kabelnya kosong, kenapa bisa gitu? Karena masih udah dari lama kan di kafling karena resiko kabel hilang atau apa, jadi dia belum ada tarikan kabel. Terus? Nah kalau harus tarik sendiri 45 meter kabel yang harus buat tarik. 45 meter beli sendiri. Tapi itu kan sebenarnya Sinarmas sudah jatahnya dia dong. Dia yang mesti tanggung jawab mesti kan. Makanya abis ini gua harus urus ke Sinarmas, ditarikin, proses mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan. Itu yang harus gua kerja. 1-2 minggu ke depan kita baru ada listrik gara-gara Sinarmasnya belum narikin kabel. Oke. Ya wes. Jadi kita pakai kutang ini sebenarnya karena kita mau nge-gym. Pasti teman-teman kaget juga karena di depan video langsung orang pakai kutang. Ini lagi teman-teman, jadi kita lagi ada di gym komplek. Nah
Teman-teman bisa lihat di sini tuh ada lapangan tenis ya. Nah, proyek kita tuh itu tuh benar-benar di seberangnya. Nah, itu di situ tuh ada Wawan yang suka ngumpul sama cewek-cewek. Itu dari zaman kuliah tuh. Kan ada tuh teman-teman ya, cowok yang sukanya ngumpul sama cewek-cewek. Nah, itu. Jadi itu. zoom bro, zoom. Tuh lihat teman-teman, jadi kita baru tadi gue tinggal gym sebentar di situ. Habis itu kita tinggal sekitar 1 jam udah hampir rata tuh. Bayangin kalau itu pakai manusia, wow, lama sekali. Kalau kata Selamat baru ratain doang sampai Lebaran, itu artinya 3 minggu lagi. Hari ini balik lagi kita ngeliatin project teman-teman. Jadi project itu sekarang posisinya lagi mulai ngerakit besi buat pondasi sama buat bikin slope. Nah ini pada ngumpul nih semua nih, lagi pada komen-komen di sini teman-teman. Tadi kita pagi-pagi gue sempet mana kok ke situ ya, nge-gym dulu sama berenang. Jadi sekarang kita kebiasaannya nge-gym dulu, berenang 4 kali, baru kita aktivitas. Ngerasain, kenapa ngerasain? Soalnya udah bayar IPL, mahal. Jadi kalau teman-teman beli tanah kafling di BSD itu langsung kena IPL. Nah IPL ini ya lumayan, 2 juta lebih setiap bulan. Jadi kita mesti nikmatin sambil ngeliatin proyek kita. Nah, ini di sini nih ada siapa ya nih? Ini ada Sahil. Paling ganteng di SMK-nya dulu di Tegal. Nah, Udah denger lo main bola halaman. gue main WE PS. Yang bisa ngalahin dia cuma gue. Iya gak? Sampai sekarang statusnya gue yang masih menang tuh. Iya gak? Pemenang terakhir. Sebelumnya mah kalah mulu. Nah kalau yang ini mah gak usah. Ya ini mah kalah terus dia sampai ampun-ampun. Ya kita lihat dulu lah. Kita lagi beli batu split juga kemarin. Buat apa? Buat lantai kerja di bagian bawah pondasi. Jadi kemarin nyokap gue kesini kok. Komplain. Kamu bikin proyek pagernya harus bagus dong kayak sebelah tuh, kayak gitu, ya kan? Iya. Pagar kita kan standar aja. Gue bilang sama nyokap gue, ngapain pagernya bagus-bagus, proyeknya nggak jalan aja. Nggak jalan. Ini pagernya kita pakai pagar sisa teman-teman. Ini kemarin nih kenapa dibolongin gini teman-teman nih karena mau dibikin jalur listrik. Lokasi ini tuh cuma bisa buat beli kafling doang kan teman-teman. Jadi BSD itu ketika kaflingnya udah kebeli baru dia bisa nyambung listrik. Kemarin kita nyambung listrik buat rumah ini tuh sekitar 11.000. Habisnya gede juga, 18 juta men. 18 jutaan. Iya, cuma kan itu sebenarnya kalau resmi-resmi itu di 11 jutaan, cuman karena kita butuh cepet-cepet di 18 kemarin. Nah, ini lagi motong-motong nih. Ini mesin potongnya teman-teman. Bukan, ini bukan pondasi utama ini. Kita tanya-tanya dulu. Masih pakai besi berapa, Mas? 13, Mas. Hah? 13. Kalau yang 16 buat apaan? Play 16 gak apa play? Slope. Nah, kalau ini semuanya pakai 13. Untuk jadi pondasinya. Tapi ini bukan pondasi yang paling gede kan? Yang paling gede udah di dalam ya? Oke, yuk kita lihat ke dalam. Kalau di BSD ini, teman-teman, seperti yang selalu gue bilang, nggak boleh nginep. Jadi kita bikin bedeng nih, bedeng cuma untuk naruh semen doang. Nah, ini besi-besi udah datang semua di sini. Baru setengah sih. Nih lihatnya semua nih lagi bikin cincin-cincin. Nah itu tuh fondasi yang paling gedenya tuh 180 kali. Yo, sekarang kita lihat-lihat sini. Nih kita ketemu masalah baru lagi teman-teman. Jadi di bagian bawah ini tuh berair. Jadi kita mesti panggil pompa. Nanti kita mesti beli sewa pompa sedot supaya kita bisa nyedot airnya baru bisa bikin lantai kerjanya. Ya, kalau teman-teman lihat ini agak rusuh ya. Ini kenapa? Karena kemarin itu pakai eskavator tentu nggak bisa serapi itu, makanya mesti dirapiin manual. Yuk, sekarang kita kesini. Lihat-lihat dulu. Mat, ini berapa dalamnya? 150 dari lantai. Oke, berarti dari sini nih ya. Dari sini, ini 150. Dari tanah itu 150 nih turun ke bawah. Kemarin dikerok pakai eskavator, tapi nggak mungkin bisa rapi, jadi harus pakai manual juga pada akhirnya. Nah, yuk, lihat-lihat sini, kelihatan nggak? Si pakai begitu-begitu.
Kita nanya sama ini dulu yuk. Jadi kalau di project ini kan, project arsiteknya tuh si Cecil tuh. Kita tanya-tanya. Sil, jadi ini besi-besi berapa semua? Ini kita lagi pembuatan fabrikasi untuk fondasi, jadi di D13. Besi buat fondasi 13. Kalau yang 16 kemarin dipesan tuh buat apa ya? Untuk pedestal. Pedestal tuh Setelah dari fondasi ya dari fondasi tapak dia Yes. naik sedikit namanya pedestal. Terus baru dia nyambung sama sloof. Nah, sloofnya pakai berapa? Plusnya masih pakai 1610, 16-10. Oke, tapi kalau buat cincin-cincin ya sama di polos 10. polos 10 ya. Yes. Oke. Terus ini kan katanya baru beli belum semuanya kan? Setengah ya? Setengah Berapa duit? Bisikin. 60 gitulah. Tuh. Stres gak lo? Stres man. It's oke lah. Jadi kapan mau dikasih lantai kerja? Ada sih kalau bisa minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini ya. Jadi kamu mau pakai lantai kerjanya gimana, Mat? Rok pasir. Terus Dicor. dicor ya. Jadi kita pakai cor ya, bukan cuma pakai semen ya. Jadi benar-benar pakai molen itu nanti dicor biar lebih awet juga. Jangan lupa dibeli tahu betonnya ntar kecil-kecil tuh. Jadi kita kan mau pompa tuh, pompa airnya. Kayaknya ribet, nggak ada yang nyewain juga. Kayaknya terpaksa beli nih. Aduh, berapa duit harganya? Nih, topet-topet. 1.58. Nih cepet rusak nih, gue tahu. Ini 2,5 juta nih pakai solar. Solar, kalau ini? bensin. Ah ya udahlah, beli yang 1 jutaan aja lah. 1,5 ini ada. Nah, 3 in 1,5. Takutnya kalau pakai 2 in itu ada kerikil nyangkut, kan malah PR lagi, bukannya jedotin air malah apa? Betulin mesin. Ya udah, kita tungguin lagi di episode berikutnya ya teman-teman ya. Nanti selanjutnya mungkin udah bagian ngecor-ngecor dari si fondasi. Nah, nanti kita share-share semua harga-harganya. Pokoknya teman-teman ikutin semua. Kita terbuka semua masalah harga-harganya biar teman-teman yang pengen bangun rumah punya bayangan. Ciao. Itu tuh lagi nungguin kopi. Tapi nggak ada yang mau ngeluarin duit buat beli kopinya. Jadi kalau gue nyampe situ, pasti gue dipalak kopi. Tuh lihat tuh, rendem semua. Wah iya. Iya, makanya mau nggak mau nih hari Rabu udah mesti cepet-cepet, kalau nggak nanti keburu karatan terlalu lama. Tuh, Wow, tinggi juga ya. tinggi. Ini buangannya, ini buangannya. Ini buangan. Buangannya. Nanti kita buang lagi ke sana.